Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkaulah Allah yang berjalan di depan kami. Engkau bukan saja menyertai, tapi Engkau juga di depan ya Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami dorongan untuk boleh hati kami tetap kepada Tuhan. Mari Tuhan, di tengah segala keadaan yang masih dikendalikan oleh Tuhan, walaupun kami tidak melihat kadang-kadang tangan-Mu langsung, tapi ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang bekerja di seluruh dunia. Engkau belum meninggalkan dunia yang Kau ciptakan ya Tuhan, tapi Engkau masih bekerja dan Engkau mengerjakan lebih daripada apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Karena Engkau sendiri memberikan diri-Mu, kami tahu Engkau melakukan hal yang akan menjadi kebaikan ya Tuhan, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mari Tuhan berkati lagi kami dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya roh Allah yang suci, yang dahulu berbicara lewat hamba-hamba-Mu, berbicaralah jugalah kepada kami ya Tuhan lewat hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh sampai kepada kami. Dan biarlah hati kami lembut, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, menerima firman-Mu dalam hidup kami. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam seluruh keberadaannya, dalam keseluruh keterbatasan fisiknya juga. Kami berdoa supaya bejana tanah liat ini boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, baik yang di rumah semua membuka Alkitab. Kita akan melihat Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Tema kita hari ini adalah siapkah engkau mengikut Yesus? Siapkah mengikut Yesus? Tanda tanya ya. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Iya, ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi firman Tuhan diulangi, kita harapkan itu akan membuat makin jelas. Iya. Kalau kita tadi cukup teliti, kita melihat di sini Lembaga Alkitab membuat judulnya adalah hal mengikut Yesus. Iya. Saya tadi memberi tema siapkah untuk mengikut Yesus.
Iya, mungkin kalau orang ditanya, apakah kamu siap ikut Yesus gitu ya? Kalau yang ditanya itu orang Kristen, kira-kira dia menjawab apa ya? Dia akan katakan siap, ya gitu ya. Kita melihat tadi bahwa orang yang pertama yang diceritakan di sini, Yesus tidak bilang sama dia, ikutlah aku. Tapi dia sendiri, ya setelah melihat semua yang Yesus buat, ya setelah dia kenal siapa Yesus gitu ya, dia sendiri bilang kepada Tuhan Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, saya tidak tahu apakah kita pernah punya komitmen seperti itu ya. Aku akan ikut Tuhan seumur hidupku. Aku akan ikut Tuhan, aku akan lakukan apa yang Tuhan bilang gitu ya. Iya, barangkali ketika awal-awal dulu bertobat seperti itu barangkali ya. Gitu. Iya. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Bukankah seharusnya Tuhan Yesus senang ya kalau orang bilang, aku mau ikut kemana engkau pergi gitu. Ya, Yesus adalah seorang yang jujur. Dia seorang yang tidak menyembunyikan sesuatu. Dia bukan memberi madu dulu lalu nanti memberi yang pahit kemudian. Tidak demikian. Tetapi dia seorang yang berterus terang dan dia berkata tadi di sini kepada orang itu, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi dibuat ilustrasi di sini tentang serigala. Ya, kita tidak pernah pula mengamati kehidupan serigala. Tapi dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa serigala memang dia berjalan ke sini, ke sana, ya di dalam hutan, tapi dia tetap kembali ke liang. Ada tempat liang, tempat tinggalnya, dia selalu kembali ke situ. Iya, begitu juga dengan burung. Burung terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu tempat ke tempat lain, tapi rupanya burung ini bukan terus terbang-terbang saja. Dia juga punya sarang dan selalu kembali ke sarang. Iya. Berarti liang dan sarang penting bagi hewan. Apakah bagi manusia itu tidak penting? Saya rasa penting juga, makanya berjuang orang semua kredit gitu ya supaya bisa ada tempat tinggal. Iya, berjuang orang supaya ada sarang, artinya nanti tahu kemana akan kembali gitu. Tapi firman Tuhan ini mengejutkan karena tadi dikatakan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya dia tidak ada sarang. Artinya bahwa bagi Tuhan dunia hanyalah tempat yang sementara. Itulah sebabnya orang percaya juga diajarkan memiliki seperti tidak memiliki, seperti seorang musafir yang lewat. Iya. Dunia bukan sarang. Bukan sarang. Ini hanyalah temporary shelter, tempat yang sementara. Tapi tempat yang menjadi tempat permanen bagi orang percaya bukanlah dunia. Tempat permanen bagi orang percaya adalah rumah Bapa. Saudara-saudara, kalau kita adalah anak, rumah Bapa adalah tempat yang akan dituju. Dan kita sedang berjalan menuju ke sana. Setiap menit semakin dekat, setiap menit semakin dekat. Tiap-tiap hari menunjukkan hari untuk ke tempat permanen itu akan semakin dekat. Tidak ada hari ke tempat permanen itu semakin jauh gitu ya. Enggak ada. Setiap hari bangun pagi semakin dekat. Tiap pagi bangun semakin dekat. Enggak takut kita ini kan?
Enggak ya? Iya, semakin dekat dan semakin dekat. Seperti itu ya. Iya. Jadi apa yang mau dikatakan Tuhan lewat hal ini? Kalau anak manusia tidak punya tempat untuk kepalanya, ya kita diingatkan juga bahwa ini adalah temporary shelter tadi. Ini adalah tempat sementara. Tapi kita sedang berjalan. Saya senang lagu itu ya. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku menuju surga mulia dan kekal. Iya, jadi terus berjalan. Apakah harga mengikut Tuhan? Tuhan mengingatkan kita tidak ada sesuatu yang permanen di dunia. Karena di dunia selalu akan ada perubahan. Satu saja yang tetap di dunia ini, perubahan-perubahan ini akan terus terjadi. Apakah perubahan ini menuju kepada sejahtera atau makmur? Apakah perubahan akan menuju kepada penggenapan dari tribulasi sebelum kedatangan Tuhan? Yang jelas ada perubahan. Iya, perubahan demi perubahan. Oleh karena itu kita tidak bisa berpegang kepada apa yang ada di dalam dunia. Kita harus memegang yang kekal, yang tetap, yang tidak berubah. Ya, yang kokoh juga untuk disandari, yang bisa dipercayai, yang tidak akan mengecewakan, yang tidak akan mempermalukan. Dan itulah Tuhan. Ada harga yang harus dibayar dalam kita mengikut Yesus dalam hidup ini. Dan kadang-kadang kosnya mahal. Tapi jangan lupa kos penebusan kita lebih mahal. Karena kos penebusan kita supaya tidak mendarat di lautan yang menyala-nyala itu adalah anak Allah sendiri. Ya, harga penebusan kita sebenarnya terlalu mahal. Karena pribadi kedua dari Allah Tritunggal harus datang menjadi manusia dan dia menjalani hidup manusia sebagai manusia namun tanpa dosa dan dia membayar mahal yaitu dengan hidupnya dan dengan kematiannya di kayu salib. Kos yang dia bayar supaya kita bisa diampuni, kos yang bisa dia bayar supaya kita bisa sampai kepada tempat permanen kekal yang sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Itu kos yang nggak bisa dibayar oleh seluruh dunia. Dunia dengan segala yang ada di dalamnya tidak dapat membayar harga itu. Jadi sangat mahal, terlalu mahal harga penebusan kita. Kamu telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Jadi Tuhan sudah membayar kos itu dengan harga yang sangat mahal. Dan dalam mengikut Dia juga ada kos, ada harga yang harus kita bayar. Dunia yang tidak menentu ini seharusnya itu kita sudah menyiapkan diri untuk itu, bahwa tidak ada yang kekal di sini. Ya, di masa pandemi ini makin terasa orang-orang kehilangan, kalau selama ini pekerjaan mungkin menjadi tiang hidupnya, itu segala-galanya. Orang yang kehilangan tiang itu, kehilangan pekerjaan, nanti dia tidak punya arti lagi rasanya hidup ini. Padahal masih ada Tuhan. Orang yang menjadikan keluarga menjadi inilah segala-galanya bagi hidupnya. Ketika orang itu kehilangan anggota keluarganya, bagaimana? Apakah dia akan kehilangan arti hidup? Karena saudara-saudara, di belahan bumi mana saja kita sedang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Iya, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Gereja kehilangan orang-orang terbaik yang ada di dalamnya. Keluarga kehilangan orang-orang yang dikasihi.
bangsa-bangsa, semua bangsa. Saya kadang berpikir, apa saya yang salah ya umatnya kena COVID gitu ya. Ada juga pemikiran saya seperti itu gitu. Saya mengoreksi diri, apa yang salah dalam hidup saya Tuhan? Bukankah kalau ada yang ditunjukkan Tuhan, saya tidak pernah mengeraskan hati atau menunda-nunda untuk menyelesaikan itu gitu. Tapi kemudian ya dari mana saja telepon masuk, kami kerja kami sekarang hanya masak saja supaya bisa mengantar makanan ke tempat isolasi karena di daerah kami ya tidak ada isolasi. Ya jadi isolasi mandiri, dikurung di rumah, siapa yang belanja, siapa yang masak. Dan kalau itu warga gereja, akankah kita hanya diam saja? Jadi sama seperti yang kita lakukan di sini, itu juga rupanya mereka lakukan di daerah yang lain. Iya, dan itu di pedesaan loh, sampai di Kanopan sana gitu ya. Iya, Pematang Siantar seperti itu. Jadi saya berpikir, siapa yang enggak kena? Iya. Kalau ada pernah kita mendengar kata seleksi alam, alam yang akan menyeleksi, yang kuat akan tinggal, yang lemah akan berguguran gitu ya. Kan itu yang sering didengung-dengungkan, seleksi alam. Tapi saya tidak percaya seleksi alam, saya percaya seleksi Tuhan. Yang mana Tuhan mau berangkat akan berangkat, yang mana Tuhan mau tinggal akan tinggal. Bukan karena kuat, yang kuat juga ada yang pergi kok, masih muda lagi, umur 40. Ya, yang lemah ya masih bisa melewati. Iya. Saya pernah membagi tentang seorang hamba Tuhan yang sudah emeritus di gereja kita ya. Iya, bagaimana dia sebenarnya kalau menurut medis ya sudah sulit untuk hidup ya. Dia akhirnya menerima plasma convalescence ya. Pokoknya dia menerima plasma itu dan dia disuntik dengan suntikan gamma yang 13 kali suntik itu sekitar 75 juta ya. Saudara-saudara, seperti tidak ada harapan, tapi sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit, dia sudah latihan pernapasan. Artinya sudah sembuh, tapi karena lama paru-parunya itu kan tidak berfungsi karena dia sempat ventilator, bukan ventilator sungkup, tapi ventilator yang dimasukkan ke paru supaya paru-parunya itu, sebenarnya paru-parunya sudah sangat lemah seperti itu, tapi dia hidup. Jadi yang kuat ada juga yang enggak bertahan, yang lemah ada juga yang bertahan. Jadi bukan seleksi alam, tapi seleksi Tuhan. Maka saya tetap percaya bahwa kematian adalah Allah mengambil roh. Dan selama Allah belum mengambil roh, maka manusia akan hidup. Dan Allah mengambil roh, tidak ada pula di Alkitab ini asal sakit akan diambil roh. Iya, kalau waktu kapan Allah mengambil roh, itu tidak ada catatan Alkitab bahwa ketika lemah, ketika sakit, Allah mengambil roh kapan dia mau ambil. Karena itu adalah kedaulatan Allah untuk mengambil manusia kapan saja. Karena bukankah roh adalah Tuhan memberikannya, dia punya hak untuk mengambilnya kapanpun dia mau. Saudara-saudara, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu berarti suatu kalimat yang menunjukkan bahwa kita harus siap menghadapi apapun. Bersyukur kalau kita punya rumah, kita bisa balik ke situ, tapi ingatlah itu bukan permanent residence, bukan. Itu hanyalah tempat sementara. Ya, sehingga pada zaman kita ini makin kita tahu tidak ada bedanya orang kaya dengan orang miskin. Sama-sama hanya ya memakai rumah untuk tinggal. Cuma kalau dia punya harta dia lebih repot lagi, dia harus bayar pajak, dia harus memperbaiki kalau rusak. Sementara kalau dia tinggal ya dia akan lapor, rusak katanya. Yang repot adalah yang memiliki. Saudara-saudara,
Mari kita kembali ke nats ini ya. Seperti apa sih kita membayangkan kalau kita ikut Tuhan gitu ya. Apakah kita membayangkan tidak pernah sakit? Apakah kita membayangkan iya semua anak akan menjadi sarjana, lalu semua pula akan bertobat gitu ya. Apa yang kita bayangkan? Apakah semua jalan hidup ini akan mulus? Iya, tidak ada kendala apapun di bawah matahari. Iya, kalau seperti itu kita jauh daripada mengerti Alkitab. Karena sejak keluar dari Eden tidak ada yang 100% semuanya berjalan dengan mulus. Tidak ada. Kalau belum tinggal nunggu waktunya. Ya, mudah-mudahan jangan cepat-cepat. Seperti itu ya. Iya. Jadi ikut Tuhan kalau begitu harus siap menghadapi apapun, kan itu artinya ya. Jadi kalau gitu bagaimana? Apa lebih baik nggak usah ikut Tuhan? Iya, makanya tadi pertanyaannya, siapkah kita untuk ikut Tuhan? Tuhan sudah siap untuk datang menyelamatkan kita. Dia siap kali. Makanya ketika dihina, ketika diejek, ketika ditolak, ketika sudah dia beri makan orang tapi orang tidak peduli, ya orang hanya cari kenyang lagi, dia sudah siap, ready for everything, siap untuk menghadapi apapun yang akan dihadapinya di dalam dunia ini, tapi tidak keluar dari rencana Bapa. Dia tetap fokus untuk tujuan kedatangannya itu, dia tidak bergeser sedikit pun. Di tengah segala pergumulan, penderitaan, penolakan, ejekan, ya, usaha-usaha orang untuk membuat dia jatuh. Di tengah semua itu dia siap, tetap arahannya itu adalah menyelesaikan apa yang disuruh oleh Bapa untuk dia kerjakan. Iya, jadi nampaknya dengan kalimat ini mungkin banyak orang yang akan mundur ya, karena orang menginginkan kalau ikut Yesus ya punya sarang, bahkan punya segala-galanya di dalam dunia ini. Maka begitu banyak ajaran yang mengajarkan ikut Yesus tidak sakit, ikut Yesus kaya, ikut Yesus ya tidak banyak kesusahan. Kalau susah berarti kurang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Untuk keselamatan kita tidak perlu membayar apa-apa. Tapi untuk menjadi pengikutnya, untuk orang yang mengikuti dia sepanjang jalan hidup ini sampai pulang ke sorga, untuk itulah mungkin yang disebut namanya dengan murid. Untuk menjadi murid Tuhan, anak Tuhan, ya, itu memang betul-betul kita harus siap menghadapi apapun. Ya, yang penting di sana adalah bahwa Tuhan menyertai. Ya, bahwa anak manusia tadi tidak akan meninggalkan. Yesus akan tetap menyertai dalam segala apapun yang dihadapi. Apakah saudara pikir ketika saudara menangis, Yesus tidak menangis? Apakah saudara pikir ketika saudara sedih, dia tidak sedih? Saudara-saudara, dengan mengizinkan semua ini, saya rasa Yesus juga berurai air mata. Tapi tidak ada jalan lain mungkin untuk menyadarkan manusia. Tidak ada jalan lain untuk merendahkan kepungahan, kesombongan manusia yang merasa bahwa dia bisa hidup menurut pikirannya dengan cara-caranya, tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Iya, dia sedih pasti melihat penderitaan, melihat bumi yang dia ciptakan ini rusak, melihat orang-orang di dalamnya rusak. Sedangkan melihat Yerusalem saja dulu dia menangis, melihat kedegilan hati orang-orang di kuburan di mana Lazarus dikuburkan, dia menangis karena hati mereka yang degil, karena mereka tetap tidak percaya. Kita diingatkan kembali bahwa anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi kita adalah umat tebusannya, muridnya. Mengapa kita berharap
bahwa kita akan lebih daripada Dia. Kita harus menyiapkan diri untuk perjalanan musafir ini. Ya, perjalanan yang harus kita jalani, kita belajar dari Dia. Tetap fokus. Apa arah hidupku ini? Ya, saya bergumul di tengah segala keadaan ini. Tuhan, gereja ini menuju kemana? Bagaimana nanti ini semuanya? Seperti itu ya. Nah, adakah arah tertentu di tengah zaman yang seperti ini? Di mana Tuhan ya memberi kita firman untuk mengerti apa yang kita harus lakukan. Iya, ada harga yang kita harus bayar untuk mengikut Tuhan. Iya, di dunia yang lain, di belahan bumi di mana orang-orang yang dianiaya oleh karena nama Yesus, mereka sangat mengerti akan hal ini. Sebenarnya dunia perjanjian baru ketika kaisar-kaisar Roma itu memerintah dan orang-orang percaya harus pergi keluar dari kota-kota yang ada. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan harta, mereka kehilangan pekerjaan, mereka bahkan dihadapkan kepada gladiator-gladiator, kepada hewan-hewan, banteng-banteng yang dibuat bertarung dengan orang-orang percaya. Difitnahkan kepada mereka apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengerti bagian ini. Kita yang hidup dalam damai sejahtera mungkin sulit kita mengerti, tapi mari kita berdoa supaya kita memahami ada harga dalam mengikut Tuhan. Akan ada yang kita hadapi, tetapi seperti firman Tuhan sekolah minggu tadi, teguhkanlah hatimu. Kita juga harus meneguhkan iman kita ketika kita harus mengalami berbagai hal. Ya, saya belakangan ini ya seperti minggu lalu saya bilang saya sedih gitu ya. Sedih karena kehilangan orang gitu ya, pulang ke surga secara manusia ya sedih, walaupun secara iman enggak sedih. Sedih ketika hampir rumah mana lagi nanti itu yang enggak ada. Karena ini kan menyusul lagi ya. Murni kena lagi, lalu berita semalam saya dengar lagi bahwa keluarga Esther Tarigan juga sudah swab antigen positif gitu. Saya tidak tahu berapa lama lagi dan bagaimana, tetapi saya terus berdoa supaya Tuhan menolong. Iya, saya sampai kepada ini tadi, perjalanan musafir ini. Bahwa dari dulu pun Tuhan sudahnya mengingatkan, engkau akan hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, itu zaman Daud, pemazmur. Iya. Tapi hari ini saya sudah 60 lewat, ya kan, saya sudah tua. Ya, tapi kalau soal hidup dan mati itu bukan kita tetapi Tuhan. Cuma menghadapi, mendengar ini di usia tua ini nggak enak. Lebih mudah mungkin mendengar itu ketika muda, walaupun orang muda entah lebih ketakutan lagi pun dibandingkan dengan yang tua tadi. Iya, karena orang muda mendengar itu pun, ya kulihat yang kena ini walaupun dia nggak terlalu parah, semua down gitu. Nggak ada yang tegak gitu, nggak apa-apa gitu. Juni aja tadi yang tegak ya kan. Kalau yang lain semua letoy semua sudah duluan dikalahkan oleh perasaan, sudah duluan dikalahkan oleh nama itu saja, namanya itu aja sudah mengalahkan. Iya, makanya jangan ingat nama COVID terus, ingat nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa ya. Iya, kadang kita lebih sering menyebut nama musuh itu pun dari nama Tuhan Yesus kan gitu ya. Iya, mari kita lihat nama yang agung itu, nama yang sudah mengampuni kita, nama yang kita ikuti walaupun apapun yang terjadi, kalaupun itu akan mendatangkan penderitaan, siapa tahu kita akan masuk ke masa tribulasi ya, dan kita masih ada di sini belum diangkat ya kan. Saudara-saudara, kita harus siap diri untuk menghadapi apapun. Firman Tuhan
adalah benar. Jadi pastinya genap, cuma tinggal waktunya. Kita nggak tahu, cuma saya berharap sudah pulang sebelum masa tribulasi, masa yang sangat sulit bagi orang percaya untuk hidup ya. Saya pengen berangkat, nggak egois, maunya semua kita yang sudah percaya diangkat. Iya, karena masa itu adalah masa yang sangat berat. Ini aja belum tribulasi rasanya sudah berat kan, penyakit. Belum lagi tadi ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, ya kehilangan kesehatan. Ada yang gempa bumi, ada yang air sungai meluap. Di Jepang tiba-tiba semalam storm yang sangat luar biasa di kota Tokyo sampai mobil di jalan terbalik seperti itu. Dunia yang seperti apa ya? Iya, ada waktunya. Dunia bukan tempat yang enak lagi untuk dihuni. Iya, tapi kita menyiapkan diri untuk menghadapi dunia. Ya, di mana kita masih hidup dan dunia yang akan datang. Yang kedua ini bukan dia yang bicara, tapi Yesus yang ngomong kepada dia. Dan Yesus berkata, ya ikutlah aku. Ini orangnya yang beda lagi ya. Dan orang ini berkata apa? Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Kira-kira apa maksud dibalik kalimat ini? Izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Apakah ayahnya masih muda? Apakah ayahnya sudah renta dan menjelang mati? Vonis mati? Iya. Bagaimana sebenarnya keadaan ayahnya waktu dia mengucapkan ini? Gitu ya. Iya. Apakah dia mengucapkan ini karena rasa tanggung jawab kepada keluarga? Iya, aku harus mengasihi keluargaku, aku harus bertanggung jawab. Itukah dibalik statement ini? Nggak ada kita lihat penjelasannya. Atau apakah memang orang tuanya sudah renta, lalu kemudian dia berpikir, wah kalau bapakku mati, aku akan dapat warisan. Jadi kalau udah dapat warisan, udah terjamin hidup, baru ikut Yesus. Apakah begitu? Nah ini kita menduga-duga. Tapi yang jelas, orang ini tidak langsung mau ikut Yesus. Dia menunda. Sampai kapan? Sampai ayahnya dikuburkan. Iya, adakah orang seperti ini nggak mau melakukan apa yang Tuhan bilang? Tunggu nanti mati dulu gitu. Kalau sudah mati nanti tak habis sudah waktunya. Iya, dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakannya. Maka banyak orang, Allah merancangkan yang baik pada orang itu, tapi oleh karena kasihnya kepada keluarga lebih tinggi daripada kasihnya kepada Yesus, rencana Allah nggak pernah jadi dalam hidupnya. Nggak pernah jadi. Karena dia tidak pernah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan siap menaati Tuhan kapan saja, dengan harga tadi apa saja. Iya, makanya kadang-kadang kita menjadi kecewa. Ada orang bertobat, lahir baru, mengalami kebaikan Tuhan, ada komitmen untuk hidup bagi Tuhan gitu ya. Ya, bahkan ingin hidup ya lebih berarti, menjadi orang Lewi, menjadi orang yang memberitakan kerajaan Allah kepada orang lain gitu. Tapi kasihnya yang tidak terlalu dalam kepada Tuhan membuat dia mundur, menunda. Lalu kapan bapaknya tadi mati? Kalau nggak mati-mati malah duluan dia yang mati, kapan sampainya rencana Tuhan itu? Iya, jadi lewat ini kita diajarkan. Iya, dalam ayat 60 Tuhan Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Iya, kalau orang yang mati fisik ininya kamu tunggu-tunggu, enggak pun kamu di situ selesai juga nanti itu. Akan ada juga nanti yang menguburkan. Kalau kita belajar dari hidup Paulus, aku tidak memikirkan pertimbangan manusia katanya, tapi terhadap ya apa yang Tuhan nyatakan itu aku taat. Ya.
Kalau kita lihat lagi hidup Yesus ketika Maria dengan anak-anaknya menjumpai dia, ya, lalu orang berkata, ibumu dan saudara-saudaramu ada di sini. Tapi Yesus bilang apa? Ya, ibuku dan saudara-saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Kita melihat kalau begitu apakah dia mengabaikan? Apakah dia tidak peduli? Saudara-saudara, Tuhan tahu mengaturkan semuanya. Dan dia berkata, biarkanlah orang mati yang akan menguburkan orang yang mati jasmaninya itu. Kau, ya, pergilah beritakanlah Injil. Ini juga tidak mudah. Sedangkan syarat menjadi murid itu saja, ya, barang siapa yang mengasihi ayah ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudaranya lebih daripadaku, kata Tuhan Yesus, mereka tidak layak bagiku. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menuntut, ya, kesungguhan. Tuhan menuntut, bukan syarat rendah ini syarat tinggi, karena orang ini harus bersedia meninggalkan, ya, bapaknya. Mungkin tidak akan dilihatnya bapaknya dikubur, atau mungkin pun dia akan pergi dan dia sendiri pun akan dikubur di satu tempat yang orang lain tidak akan bisa menemukannya atau tidak dapat menemukannya pada waktu itu. Ini khotbah yang berat, ya, nggak enak. Tapi tidak bisa kan kita langkahi sebagian firman Tuhan yang kita tidak suka, lalu kita mendengarkan firman yang kita suka. Iya, jadi ada waktunya orang mati akan dikuburkan oleh orang lain tanpa kehadiran orang percaya di situ, anaknya yang percaya. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga anak itu ketika menaati Tuhan, dia mati di sana dan, ya, ayahnya tidak melihat dia. Tapi apa rupanya yang menjadi masalah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepuasan seperti apa kalau kita bisa melihat pun orang yang kita kasihi dikebumikan? Apa rupanya yang masih bisa dibuat? Apa bisa dampaknya terhadap orang yang mati itu ketika kita hadir di situ? Ketika kita tidak menaati Tuhan lalu melakukan itu, apa dampaknya? Iya, jadi Yesus di sini mengatakan bahwa kamu ikut aku. Kalau soal orang tuamu nanti mati, akan ada yang akan menguburkannya. Artinya apa? Kamu harus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi apapun juga. Iya, banyak orang karena kasihnya terhadap yang ada di dunia ini, akhirnya tidak sampai apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Tidak jadi apa yang baik. Ya, istilahnya kalau Tuhan mau dia menjadi perabot yang mulia, nggak bisa dia menjadi perabot yang mulia. Karena dia, ya, mau ingin menguburkan bapaknya. Artinya dia terus menunda. Apakah di balik kalimat ini sebenarnya ada ketiadaan iman? Apakah di balik ini sebenarnya tidak mau taat? Iya, bisa jadi. Kan bisa saja ini alasannya supaya tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan mengatakan tidak ada alasan ketika Tuhan menyuruh orang itu untuk mengikut Tuhan. Kalau kita mengingat sejarah pemanggilan dari murid-murid Yesus yang berlatar belakang nelayan, Tuhan hanya bilang ikutlah aku. Ya, mereka tidak berargumentasi dan segala macam. Mereka meninggalkan jalannya, mereka mengikut Tuhan. Iya, kita melihat di sini bahwa ketaatan itu bukan ketaatan yang ditunda, karena ketaatan yang ditunda nanti nggak jadinya itu. Iya, nggak akan jadi kalau ketaatan itu ketaatan yang ditunda, nggak akan jadi. Iya, bagian yang terakhir ketiga, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan,
Wah, semangat ya. Aku akan mengikut Engkau Tuhan. Maunya berhenti tadi di situ ya, tapi ini ada kata tetapi. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Mungkin kita bilang, wah pamit aja kok, apa masalahnya? Kenapa Yesus harus melarang dia untuk pamit? Di dalam Alkitab, Elia pernah melemparkan jubahnya kepada Elisa, lambang daripada bahwa pekerjaan Elia sudah selesai dan Elisa lah yang akan melanjutkan pelayanan itu. Tapi di situ dulu Elisa pernah berkata, tunggulah, itu kan ditulis dalam Raja-Raja ya, tunggulah aku pamit dulu kepada ayahku. Mungkin itu kita baca, coba kita lihat sebentar. Kita akan membuka 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan melihat ayat yang ke-20. Iya. Dari ayat 19 saya baca. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini kenapa diizinkan? Iya, karena hati Elisa tadi memang percaya penuh dan memang mau penuh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan ketika dia permisi, sebenarnya kan dia bukan permisi pun kita melihat ini. Bajak yang ke-12 itu dipotongnya, lalu lembunya pun ikut dipotongnya. Ya, kita melihat di sini bahwa memang baginya dia tidak mau ada jalan untuk kembali. Untuk mengingat kembali lembunya, mengingat kembali bajaknya. Enggak ada. Iya. Jadi ini diizinkan mengapa? Karena hatinya bulatnya untuk mengikuti apa yang dikatakan kepadanya. Tapi dalam nats yang di Lukas pasal 9 ini tadi, apa jawaban Tuhan Yesus pada ayat yang ke-62? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, barangkali orang ini kalau dia menoleh ke belakang artinya dia pamit dulu bakal enggak jadi. Saya teringat kepada di kitab Hakim-Hakim ada seorang Lewi yang mau menjemput gundiknya yang lari ke rumah mertua. Pergilah dia ke rumah mertua itu. Lalu kemudian apa katanya? Kami mau berangkatlah hari ini. Si mertua bilang, tinggallah dulu 3 hari lagi lah, nanti kalian berangkat ya. Tinggallah dia 3 hari lagi. Setelah itu kata mertua lagi, tadi sudah ada makanan, makan dulu, nanti saja sore kalian pergi. Ketika mereka makan, menunggu sore hari. Sore hari apa lagi kata mertua? Mertua bilang lagi, wah sudah sore, nggak cocok untuk perjalanan jauh. Jadi terus menerus menunda, terus menerus nggak jadi. Ada orang bukan karena Tuhan nggak peduli dengan keluarga, tapi ada orang kalau diizinkan dia untuk pamit pun itu akan membuat dia akan meninggalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan nggak mengizinkan pamit pun.
Ya, Tuhan lebih mengetahui hati manusia. Ada orang seperti Elisa tadi. Iya, dia pamit, ya memang hatinya sudah tertuju untuk melakukan dan dia hanya menyelesaikan bagian akhir. Apa yang bisa membuat dia kembali, dia tidak mau itu kembali. Mengingatkan kita akan Jonsung setelah tamat mendapat ya ijazah kesarjanaan, dia membuang ijazahnya di laut menuju ke Cina. Kenapa? Supaya ijazah itu tidak akan menjadi penghalang bagi dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena dengan ijazah itu pada tahun itu, tahun berapa itu ya kan, abad ke berapa, 18 ya kan, kalau dia memakai ijazah itu kurasa dia akan menjadi orang yang terhormat di negaranya, akan menjadi pemimpin. Dan ya siapa yang tahu itu tidak akan membuat dia bukan saja kehilangan ya pelayanan, tapi akan kehilangan Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang, tidak layak, kata Tuhan. Tidak layak, tidak cocok, tidak layak. Iya. Jadi kalau kita siap mengikut Tuhan, menoleh lagi, oh kalaulah begini, kalau jadi begini. Ini enggak laku ini di hadapan Tuhan. Terutama ketika keadaan yang kita hadapi adalah keadaan yang sukar, lalu menoleh ke belakang. Iya, bekerjalah kegelapan. Akhirnya kayak mana? Kalau dulu kau tidak serius sekali ikut Tuhan, kan enggak gitu tadi kita susahnya. Ini karena taat itu kau, pekerjaan pun cuman kayak gitu, gajimu pun sedikit. Iya kan? Seperti itu bisa muncul. Iya, makanya menjadi pertanyaan, siapkah kita ikut Tuhan? Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya enggak ada sesuatu permanen di dunia ini. Ya, siapkah kita untuk mengikut Tuhan? Kalau Tuhan bilang bahwa engkau harus lebih mengasihi aku daripada mengasihi apapun yang ada di dunia ini. Dan Tuhan mau kita ready every time to do, gitu ya, melakukan apa yang Dia suruh untuk lakukan. Seorang tentara yang diutus oleh negara berperang, apa bisa dia bilang kukuburkan dulu bapakku Pak Jenderal, katanya? Iya, dia akan berangkat berperang sesuai dengan surat tugas, kan begitu ya. Tidak tahu entah dia akan kembali, entah waktu dia ada di sana ayahnya sudah pulang. Saudara-saudara, tidak boleh memusingkan diri dengan perkara-perkara yang kalaupun kita hadir nggak ada lagi yang bisa kita buat. Itu sebabnya Tuhan bilang, kau harus lebih mengasihi aku daripada mengasihi apapun juga. Iya, dan yang terakhir ini tadi, izinkan aku pamit. Ini bakal nggak jadi nih, karena ada orang memang pamit, betul-betul pamit, selesai. Tapi ini pamit inilah yang akan membuat dia lengket. Iya, seperti orang Lewi yang menjemput istrinya itu. Lengket, nggak pulang-pulang lagi sampai berminggu-minggu. Iya, sampai berminggu-minggu. Ngeri juga kekuatan daripada mertua itu bilang, ya nanti ya 3 hari lagi. Makan kalian dulu pagi-pagi, senang-senang dulu. Sore aja nanti, sore lagi. Udah gelap itu, nggak cocok perjalanan jauh. Ada banyak alasan untuk tidak mengikuti Tuhan. Dunia akan mengucapkan berbagai-bagai hal supaya kita nggak taat. Dunia akan menawarkan berbagai-bagai hal juga supaya kita tidak memilih yang terbaik, yaitu mengikuti Tuhan. Sudah siap membaca? Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Berat pun nanti nggak usah menoleh ke belakang. Yang di belakang adalah masa lalu. Yang di belakang adalah tempat dari mana dulu Tuhan mengangkat kita. Dari belakang adalah sejarah perjalanan. Bagaimana Tuhan menuntun kita kepada perjalanan ini. Perjalanan yang mulia. Perjalanan yang akan membuahkan hasil. Bahkan perjalanan yang sampai kepada kekekalan. Ya, coba mari kita pikirkan ini ya. Apakah kita termasuk orang yang selalu
menunda ya? Apakah kita selalu menunda sehingga semua yang Tuhan katakan nggak jadi-jadi? Kenapa? Karena selalu menunda, selalu ada hal yang menarik perhatian, selalu ada yang mempengaruhi sehingga tidak sampai. Ya, ada seorang yang SMS saya bilang, saya saat teduh saja sambil menghidupkan HP katanya. Kayak mana dia bisa konsentrasi? Kayak mana bisa Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi? Kayak mana bisa dia diam dengan tenang? Kayak mana dia bisa berdoa dengan sepenuh hati? Kalau sambil membaca otaknya kemana-mana. Ya, sambil berdoa HP-nya pun bukannya di silent, bukannya dimatikan. Jadi waktu berdoa kering, udah berhenti doanya. Yang disambut adalah deringan teleponnya. Saudara-saudara, kayak mananya kualitas hidup hari ini gitu ya, dalam beriman ini. Inilah syarat kemuritan yang sebenarnya ya. Ada harga yang harus dibayar. Mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Melakukan dengan segera, tidak menunda-nunda. Jangan sempat nanti oleh karena alasan-alasan yang kecil, justru bukan saja kita kehilangan apa yang Tuhan rencanakan, panggilan Tuhan, bisa kita kehilangan iman juga karena hal-hal kecil ini nggak jadi. Iya, nggak jadi. Imannya akhirnya iman yang tak teruji hanya karena apa? Ya karena itu tadi, karena HP. Iman menjadi iman yang tak kokoh hanya karena melihat yang nggak ada gunanya untuk kita. Nggak ada, ya. Iya, nggak ada. Main game memang apa gunanya? Untung apa yang bisa didapat? Ketenangan jiwa apa? Keselamatan apa? Hubungan dengan Tuhan sedekat apa bisa? Apa rupanya untungnya? Waktu kita habis, ya persiapan untuk masa depan kita tidak ada karena kita terus ditawan di situ. Lalu apa gunanya semua itu? Kita akan kehilangan yang berarti, bahkan kita akan kehilangan yang termahal, yaitu kehilangan Tuhan. Walaupun Tuhan mencari kita untuk menyelamatkan kita, tapi hal-hal yang kecil ini bisa membawa kita jauh, dan bukan saja jauh, hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran. Mari ya kita ulang-ulangi ini tadi, setiap orang yang ikut Tuhan. Jangan lagi lalap menoleh ke belakang. Bawa mobil aja pun kamu kalau noleh ke belakang lalap tabrakan. Iya kan? Tabrakan, naik kereta, masuk parit bisa. Karena noleh terus ke belakang. Iya, Tuhan mau. Ya, kita melihat ke depan dengan mata tertuju kepada Tuhan yang memimpin iman kita, yang memanggil kita, yang memelihara kita, yang memberikan janji kepada kita untuk menyertai di bumi ini. Tidak akan pernah sekali-kali aku meninggalkan engkau. Bahkan sampai kekekalan pun dia apa yang dijanjikannya itu pasti digenapi. Apakah menyesal ikut Tuhan? Apakah mau kembali lagi kepada yang lama? Saudara, saya tidak akan pernah kembali ke Mesir saya lagi. Dulu sudah cukup menderita di situ. Ya, menderita secara kejiwaan, ya. Terus pikiran-pikiran yang salah. Ya, terus kepada pikiran-pikiran terkutuk, pikiran yang sia-sia, tingkah laku yang enggak beres. Siapa yang mau kembali ke masa lalu? Bahkan setelah bertobat pun, ya hari ini dengan dulu ketika bekerja setelah bertobat menghasilkan uang, ya saya tetap tidak mau kembali juga ke situ. Karena lembaran itu sudah selesai. Dulu dengan pekerjaan itu Tuhan memberkati. Hari ini Tuhan tidak mau tongkat itu lagi dipakai, pekerjaan itu tidak lagi dipakai. Tuhan mau saya berseru kepada batu itu dan batu itu akan mengeluarkan airnya. Artinya Tuhan yang akan memelihara walaupun bukan dengan sarana yang sama dengan di masa lalu.
Jadi mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan diri. Apa yang terpenting di sini adalah kesiapan hati untuk ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, ya. Dan tetap percaya kalau Dia sudah memberikan dirinya, Dia tidak akan berbuat tidak baik kepada kita. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang juga tidak. Saudara mau ikut Tuhan? Rela bayar harga. Saudara mau ikut Tuhan? Memang harus mengasihi Tuhan lebih daripada pun apapun juga, termasuk keluarga. Saudara mau ikut Tuhan? Jangan pamit-pamit dulu kepada masa lalu ini, entah apapun itu. Karena sekali lagi lah, enggak lepas-lepas. Ya, berputar-putar di situ sehingga tidak pernah seperti anak panah melesat, enggak melesat, enggak sampai-sampai kepada tujuan Allah. Siapa yang membajak jangan menoleh ke belakang. Sukar pun hari esok, saya rasa Elia tidak akan kembali lagi ke ladangnya, tidak lagi kembali ke bajaknya, tidak lagi kembali ke lembunya, apalagi bajaknya sudah dibakar menjadi alat untuk membakar lembu itu, ya kan? Iya, nggak ada jalan untuk kembali. Pernahkah kita berpikir untuk tidak pernah kembali kepada yang lama, tapi terus maju mengikut Tuhan, entah apapun yang terjadi ke depan, ya, entah kesulitan seperti apa, ya, entah ya apapun pokoknya, entah itu penyakit, entah itu keadaan ekonomi, entah itu apapun, bisakah kita dengan mata yang terbuka melihat kepada Tuhan Allah kita, penebus kita, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan akan menyertai hari-hari kita, menghibur, mengokohkan sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami kembali. Engkaulah yang lebih dahulu telah membayar harga dengan kedatangan-Mu ke dalam dunia, dengan memberikan diri-Mu menderita ganti kami, bahkan mati di kayu salib ganti kami. Hari ini Engkau mau Tuhan supaya kami boleh benar-benar melihat kepada Engkau. Memang sekalipun tidak ada tempat untuk permanen di sini, tetapi Engkaulah Allah yang menyertai seluruh perjalanan. Sebelum kami bertobat pun Tuhan menggiring kami, menuntun kami kepada pertobatan, kepada pengenalan akan Tuhan. Dan setelah kami datang kepada Tuhan, pilihan itu kami buat untuk menerima Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang melihat kami, memperhatikan. Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menuntun, terus membimbing, menghibur, mengokohkan, membarui, memberikan harapan baru. Engkaulah Allah yang telah memberkati hidup kami sehingga kami tahu kami sudah berubah. Kami tahu kami diampuni. Bahkan Engkau memberi berkat pada hari ini, ya Tuhan, keadaan kami jauhnya lebih baik daripada sebelum kami diselamatkan. Bukan secara rohani saja, tapi juga dari segi kebutuhan akan hari-hari kami, apa yang kami makan, minum, pakai, kami melihatnya Tuhan memelihara kami. Dan Engkau mengajari kami untuk mengasihi Engkau lebih daripada apapun di dunia ini. Supaya ada ketaatan kami terhadap Tuhan, entah kami tidak pun semua menjadi pendeta, menjadi misionaris, tapi dalam hidup kami sebagai orang percaya, apapun yang kami kerjakan, kami punya hati yang mau taat kepada Tuhan. Dan Engkau juga mengajari kami untuk tidak menunda-nunda, untuk tidak membiarkan penghalang-penghalang itu mengikat kaki kami, sehingga akhirnya kami tidak bisa melakukan firman Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami hati yang tetap, hati yang teguh, hati yang memilih Tuhan di atas semua pilihan yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami lagi.
Siapa yang mau mengikut Tuhan, siapa mau membajak, tidak boleh menoleh ke belakang. Bahkan Engkau mengingatkan kami betapa sukarnya pun perjalanan ini akan jauh lebih baik daripada kembali ke belakang, karena di belakang tidak ada Tuhan. Tapi dalam perjalanan yang ini kami tidak sendirian. Di tengah dunia yang banyak yang dihadapi ini, bahkan di tengah badai-badai yang ada, bahkan di tengah lembah kekelaman, bahkan sampai kekekalan, Engkaulah Tuhan yang menyertai. Tuhan, biarlah Engkau menetapkan hati supaya kami menjadi orang-orang yang tidak menunda-nunda, tapi kami bersegera melakukan apa yang Tuhan suruh, karena waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, supaya kami mengingat yang baik yang Engkau telah buat, dan supaya kami boleh bersyukur dan menaati Tuhan dan memegang teguh Tuhan dan firman-Nya di tengah segala keadaan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkaulah Allah yang mengokohkan kaki kami, Engkaulah menghiburkan kami, Engkaulah menguatkan kami dalam seluruh perjalanan ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji.